Perkenalkan, nama lengkap saya Sadar Khatam Bupati, NIM 2004 060134, kelas Agroteknologi semester 1 dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan logam, ikatan hidrogen, dan gaya intermolekul. Yang pertama, ikatan logam. Ikatan logam, yang pertama, sebagian besar dari unsur-unsur adalah logam. Yang kedua, elektron valensi logam tidak erat terikat atau energi ionisasi rendah. Yang ketiga, dalam orbital atom terluar yang terisi elektron menyatu menjadi suatu sistem terdelokalisasi yang merupakan dasar pembentukan ikatan logam. Yang keempat, delokalisasi adalah kondisi di mana elektron tidak mempunyai posisi tetap pada atom tertentu, tetapi berpindah-pindah dari atom yang satu ke atom yang lain. Yang kelima, dalam sistem ini yang keseluruhannya merupakan kisi logam, elektron-elektron valensi bebas bergerak. Yang keenam, pengaruh beda potensial terjadi arus elektron, menyebabkan logam dapat menghantar listrik. Yang ketujuh, oleh gerakan elektron yang cepat, kalor dapat mengalir melalui kisi sehingga logam dapat menghantar panas. Yang terakhir, lapisan dalam kisi logam dapat digeser tanpa merusak ikatan logam. Bagian yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Bagian yang pertama dari hidrogen adalah kepolaran sebuah senyawa biasanya dipengaruhi oleh adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom yang berhubungan dengan bentuk molekul. Yang kedua, senyawa dikatakan bersifat polar jika selisih keelektronegatifan antar atom penyusunnya makin besar. Yang ketiga, ketidaksimetrisan bentuk molekul juga menyebabkan senyawa bersifat polar. Yang keempat, adanya muatan elektron yang tak seimbang antara atom dalam senyawa polar mengakibatkan terjadinya sebuah kutub atau dipole. Yang kelima, pasangan elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen polar lebih kuat tertarik pada salah satu atom. Bagian yang ketiga, gaya intermolekul. Gaya intermolekul yang pertama, unsur-unsur molekuler dan gas mulia melalui pendinginan dapat mencair kemudian menjadi padatan. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa di antara partikel-partikel tak bermuatan pun terdapat gaya tarik. Yang ketiga, pada suhu kamar, ion berwujud padatan, jadi di antara molekul-molekul ion terdapat gaya tarik-menarik yang kuat. Yang keempat, gaya tarik-menarik yang lemah di antara dua buah ujung dipol disebut gaya van der Waals. Yang terakhir, gaya van der Waals makin bertambah jika jumlah elektron bertambah. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan tentang ikatan logam, ikatan hidrogen, dan gaya intermolekul, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.